Mari belajar matematika, belajar lebih mudah dengan materi, mengurutkan dan membandingkan pecahan bersama Tati Mulyati. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen ya bila bermanfaat. Mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan biasanya mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk dapat mengurutkan pecahan, biasanya kita harus dapat membandingkan pecahan terlebih dahulu. Baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal maupun persen. Setelah itu, baru kita bisa mengurutkan pecahan tersebut sesuai yang ditentukan. Langkah-langkah mengurutkan pecahan yaitu 1. Mengubah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk yang sama. 2. Menyamakan penyebut semua pecahan. 3. Membandingkan pembilang semua pecahan. 4. Mengurutkan pecahan. Berbagai bentuk soal dalam mengurutkan pecahan yaitu ada 1. Mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. 2. Mengurutkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Yang ketiga, mengurutkan beberapa macam pecahan dalam satu soal. Nah, beberapa contoh mengurutkan pecahan. 1. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Ini adalah bentuk soal yang paling mudah untuk dipahami, karena kita hanya membandingkan bagian pembilang saja, sementara bagian penyebut sudah sama nilainya. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. A. Umpamanya soalnya 5/6, 1/6, 4/6, 2/6. Nah, kita jawab ya, karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurutkan bagian pembilangnya saja. Nah, karena yang diminta adalah mengurutkan dari yang terbesar ke yang kecil, jadi kita mencari angka yang paling besar dulu ya, bagian pembilangnya. Nah, di antara 5, 1, 4, dan 2, angka yang paling besar adalah angka 5 ya. Berarti kita tulis dulu 5/6, terus berikutnya habis 5 adalah 4/6, berikutnya adalah 2/6, dan 1/6. Nah, berikutnya contohnya lagi, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Contohnya itu B, 3/7, 2/7, 5/7, sama 1/7. Di sini juga penyebutnya sudah sama semua ya, hanya pembilangnya yang berbeda. Nah, di sini kita diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka kita carilah angka yang paling kecil terlebih dahulu, lalu diurutkan ke yang terbesar. Di sini di antara yang angka pembilang 3, 2, 5, dan 1 itu adalah angka 1 yang paling kecil. Berarti 1/7 kita tulis pertama ya. Yang berikutnya adalah 2/7. Yang ketiga 3/7. Yang berikutnya 5/7. Terus nomor 2. Mengurutkan pecahan yang berpenyebut tidak sama, yaitu dengan cara menyamakan penyebut pecahan-pecahan tersebut dengan mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. A. Soalnya itu 1 4/5, 1 1/2, 3/6, 2/3. Di sini soalnya ada 2 macam, yaitu ada soal pecahan campuran dan ada soal pecahan biasa. Nah, untuk memudahkan supaya kita bisa mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kita buat ke bentuk pecahan biasa dulu ya.
Nah, mari kita buat kepecahan biasa dulu satu persatu. Nah, untuk yang sudah pecahan biasa berarti hanya tinggal menuliskan ulang ya. Nah, ini yang harus kita rubah yaitu 1/4/5 dan 1/1/2. Nah, 1/4/5 kita rubah menjadi pecahan biasa yaitu dengan cara 1 dikali 5 adalah 5, 5 ditambah 4 adalah 9, berarti 9/5. Terus 1/1/2, itu caranya itu 1 dikali 2, yaitu 2, 2 ditambah 1, 3, 3/2. Jadi hasilnya 3/2. Nah, angka 3/6, pecahan 3/6 itu karena sudah pecahan biasa berarti kita tulis ulang lagi ya, sama 2/3 juga kita tulis ulang lagi. Nah, di sini sudah berbentuk seperti pecahan biasa semua. Di sini terlihat penyebutnya tidak sama ya, ada angka 5, ada angka 2, ada angka 6, ada angka 3. Nah, untuk mengurutkan pecahan ya dari yang terkecil ke yang terbesar, jalan satu-satunya yaitu harus menyamakan dulu penyebutnya ya. Jadi KPK dari 5, 2, 6, dan 3 itu adalah 30 ya. Cara mencari KPK sudah di video sebelumnya ya. Nah, karena KPK-nya 30, berarti kita dibuat per 30 semua. Nah, cara menghitung untuk pembilangnya, 30 dibagi 5 adalah 6. 6 dikali 9 sama dengan 54. 30 dibagi 2 adalah 15. 15 dikali 3 sama dengan 45. 30 dibagi 6 adalah 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. 30 dibagi 3 sama dengan 10. 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, setelah disamakan penyebutnya di sini ternyata ya, penyebutnya semua sudah 30. Hanya yang perlu kita urutkan di sini adalah bagian pembilangnya ya. Karena yang disuruh diminta adalah dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti kita cari pembilang yang paling terkecil dulu. Itu di sini antara 54, 45, 15 sama 20 itu yang paling kecil adalah 15/30. Maka kita urutkanlah ya terlebih dahulu yaitu 15/30, habis itu 20/30, lalu 45/30 dan 54/30. Nah, di sini pembilangnya sudah berurutan ya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita untuk mengetahui urutannya, kita ulang lagi ya 15/30 itu dari pecahan berapa. Nah, di sini kita lihat 15/30 disejajarin ya, ternyata berasal dari 3/6. Terus 20/30 itu berasal dari pecahan berapa? Nah, di sini 20/30 kita urutkan ke atas, ternyata berasal dari 2/3. Terus 45/30 di sini kita urutkan ke atas ternyata berasal dari 1/2. Terus 54/30. Nih kita urutkan ke atas ternyata dari 1/4/5. Nah, dari sini kita tahu di sini sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar dari 1/4/5, 1/1/2, 3/6, dan 2/3 itu adalah urutannya menjadi 3/6, 2/3, 1/1/2, dan 1/4/5. Berikutnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Contoh yang kedua ya, yang B, itu 1/5/20, 2/5, 1/3/4, dan 7/10. Di sini juga soalnya terdiri dari pecahan campuran dan pecahan biasa. Maka jalan satu-satunya yaitu diubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, kita ubah dulu ya pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau sudah berbentuk pecahan biasa hanya tinggal memindahkan saja. Nah, sekarang 1/5/20 itu dibuat ke pecahan biasa yaitu cara 1 dikali 20 adalah 20. 20 ditambah 5 sama dengan 25. Berarti jadi 25/20. Nah, 2/5 karena sudah pecahan biasa tinggal diturunkan ya, ditulis ulang. Nah, 1/3/4 itu dirubah ke pecahan biasa caranya itu 1 dikali 4
adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti hasilnya jadi 7/4. Nah, 7/10 sudah bentuk pecahan biasa, berarti tinggal menuliskan saja. Nah, di sini sudah berubah semua ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita bisa ngelihat di sini penyebutnya dari pecahan-pecahan ini berbeda ya, ada yang 20, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 10. Nah, untuk bisa mengurutkan kita harus menyamakan penyebutnya dulu, yaitu dengan cara mencari KPK-nya. Nah, ternyata KPK dari 20, 5, 4, dan 10 itu adalah 20 ya. Nah, karena kenapa bisa 20? Karena 20 itu bisa dibagi 5, 20 juga bisa dibagi 4, 20 juga bisa dibagi 10. Jadi KPK-nya adalah 20. Nah, sekarang kita dibuatlah semuanya per 20. Nah, untuk menghitung pembilangnya kita hitung ya. 20 dibagi 20 adalah 1. 1 kali 25 sama dengan 25. Terus 20 dibagi 4, 20 dibagi 5 sama dengan hasilnya 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 20 dibagi 4 sama dengan 5, 5 kali 7 sama dengan 35. Terus 20 dibagi 10 sama dengan 2, 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, di sini sudah berubah semua ya, penyebutnya 20 semua. Hanya di sini tinggal dilihat bagian pembilangnya ya sudah berubah. Nah, karena diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka lihat angka yang paling besar di bagian pembilangnya ya. Itu ternyata 35/20. Kita tulis pertama kali yaitu 35/20, berikutnya yaitu 25/20, berikutnya yaitu 14/20 dan 8/20. Nah, setelah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita cari asal mula pecahan dari pecahan biasa ini ya. Nah, 35/20 ini ya, kita urutkan ke atas, ternyata berasal dari 1/3/4. 25/20 kita urutkan ke atas, ternyata berasal dari 1/5/20. Nah, 14/20 di sini ya berasal dari 7/10. Nah, 8/20 itu berasal dari 2/5. Nah, di sini berarti sudah diurutkan ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi urutan pecahan yang terbesar ke yang terkecil dari 1/5/20, 2/5, 1/3/4, dan 7/10 itu urutannya menjadi 1/3/4, 1/5/20, 7/10, dan 2/5. Berikutnya, yang nomor 3, mengurutkan beberapa macam pecahan dalam satu soal. Mengurutkan beberapa macam pecahan dalam satu soal bisa dilakukan dengan cara memilih salah satu macam pecahan yang dianggap paling mudah untuk menyelesaikan soal tersebut. Apakah dibuat ke pecahan biasa, desimal, atau persen. Nah, contoh ya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, contohnya A, itu 9/15. Terus 20%, 1/3/5, 0,65. Nah, di sini kita harus memilih mau dibuat ke bentuk apa, apakah pecahan, atau bentuk persen, atau bentuk desimal. Nah, untuk memudahkan, mari kita bahas satu persatu sesuai apa yang ada di soal ini ya, apa mau dibuat pecahan, apa persen, atau dibuat ke desimal. Jadi pertama kita dalam bentuk persen dulu ya. Nanti ke soal berikutnya dalam bentuk desimal dan pecahan. Nah, kita rubah ke dalam bentuk persen dulu ya, satu persatu. Ya, caranya yaitu kita rubah dulu 9/15 dirubah ke persen ya. Nah, 9/15 kita rubah ke bentuk persen sebenarnya gampang, tapi ini kita untuk memudahkan mencari perkaliannya berapa ya, dikalikan dengan angka berapa, kita sederhanakan dulu 9/15-nya menjadi angka yang tidak bisa dibagi lagi ya, dengan yaitu dengan
dengan dibagi 3 antara pembilang dengan penyebutnya, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, di sini 3/5 ini kita bisa dirubah ya, kalau untuk dibuat ke persen itu artinya per 100. Nah, berarti kalau umpamanya kita untuk membuat pecahan itu dibentuk ke dalam bentuk persen, berarti kita harus dibuat per 100 dulu ya bentuk pecahannya. Nah, angka 3/5 ini supaya hasilnya per 100 ya, per 100, berarti angka 5 ini penyebutnya harus dikalikan dengan 20. Otomatis pembilang juga kita kalikan dengan angka 20. Berarti 3 kali 20 sama dengan 60, 5 kali 20 sama dengan 10. Hasilnya 60 per 100. Nah, 60 per 100 itu kalau dibuat persen artinya sama dengan 60%. Nah, berikutnya 1/3/5. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 1 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Berarti jadi 8/5. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya supaya 100? Yaitu kali 20 juga ya. Kalau penyebutnya sudah dikali 20, supaya hasilnya 100, otomatis pembilang juga harus dikali 20. Makanya 8 kali 20 sama dengan 160, 5 kali 20 sama dengan 100. Berarti 160 per 100 itu sama dengan 160%. Berikutnya 0,65. Nah, 0,65 kalau dibuat ke pecahan biasa itu kalau 0,65 ini 2 angka di belakang koma, ini artinya per 100 ya. Ini gampang ya, tinggal jadi 65 per 100. Nah, 65 per 100 itu artinya sama dengan 65%. Nah, sementara yang 20% karena sudah berbentuk persen berarti kita tidak usah merubah lagi ya. Nah, di sini kita sudah kelihatan. Nah, jadi 9/15, 20% sama 1/3/5 sama 0,65 itu kalau dirubah ke dalam bentuk persennya, itu 9/15 itu menjadi 60%. Nah, kalau 20% ya tetap ya tinggal ditulis ulang, terus 1/3/5 menjadi 160%. Nah, 0,65 menjadi 65%. Nah, di sini sudah ketahuan ya. Nah, karena yang diminta adalah urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti kita lihat di sini bentuk persen yang paling kecil adalah angka berapa? Yaitu angka 20%. Berarti kita urutkan yaitu dari 20% ya, maka urutan dari 9/15, 20%, 1/3/5, 0,65 diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar yaitu dari 20%. Kemudian habis 20% yaitu 60% yaitu 9/15. Terus berikutnya yaitu 65%. Yaitu dari 0,65 dan 1/3/5. 100 dari 160%. Bisa dipahami sampai sini? Nah, berikutnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Contoh soalnya 75%, 1,06, 8/10, 1/4. Nah, di sini kita pertama tadi kita dirubah ke bentuk persen, sekarang kita coba ke bentuk desimal ya. Kita rubah dalam bentuk desimal. 75% kalau dirubah dalam bentuk pecahan biasa yaitu menjadi 75/100. Nah, 75/100 itu kalau dirubah ke dalam bentuk persen, ke dalam bentuk desimal itu menjadi 0,75. Nah, terus ini 1,06 nggak usah ya karena udah dalam bentuk desimal. Sekarang 8/10. Nah, 8/10 kita ubah, sebenarnya ini gampang ya kalau 8/10 artinya 0,8, tapi kita akan menyamakan berapa angka di belakang koma, yaitu semuanya kita buat 2 angka di belakang koma. Maka 8/10 kita kalikan dengan angka 10, pembilang dan penyebutnya supaya dibuat per 100. Nah, berarti 8 kali 10 sama dengan 80, 10 kali 10 sama dengan 100. Berarti 80/100 sama dengan 0,80.
Berikutnya 1/4. Nah, kita buat kepecahan biasa ya. 1 dikali 4 sama dengan 4, tambah 1 sama dengan 5. Berarti jadi 5/4. Nah, 4 kali berapa hasilnya supaya jadi 100? Ternyata dikali 25. Berarti kalau penyebutnya dikali 25, pembilang juga harus dikali 25. Makanya 5 kali 25 sama dengan 125, 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, 125/100 itu artinya 125 dibagi 100, hasilnya sama dengan 1,25. Jadi 75%, 1,06, 8/10 sama 1/4 itu kalau dalam bentuk desimalnya itu 75% menjadi 0,75, 1,06 tulis ulang ya karena udah dalam bentuk desimal. 8/10 menjadi 0,80 dan 1/4 menjadi 1,25. Nah, kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, nah di sini sudah sama ya. Dua angka di belakang koma semuanya, berarti ini kita mudah ya, tinggal mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Karena yang terbesar dari pecahan desimal ini kita lihat di sini ada 1,25, berarti kita urutkan ya. Yang tadinya 75%, 1,06, 8/10 sama 1/4 itu kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil menjadi 1/4, terus 1,06, 8/10 dan 75%. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan antara pecahan satu dengan pecahan lainnya biasanya lebih besar. Ya, ini lebih besar ini begini. Kalau dikasih garis ini adalah huruf B ya. Ada lebih kecil, ini hurufnya tandanya begini. Kalau dikasih garis ini kayak huruf K ya kecil. Atau sama dengan, ya harus sama dengan bisa dengan cara A. Menyamakan penyebutnya bagi pecahan biasa atau campuran. Terus yang B, menyamakan beberapa angka di belakang koma bagi desima. Terus yang C, bisa juga dengan dikali silang antara pembilang kali penyebut atau penyebut dikali pembilang dengan pecahan yang dibandingkan. Contoh, nomor 1, 2/3 dibandingkan dengan 4/5, yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil? Ya, itu caranya satu ya. Itu dengan 2 kali 5 adalah 10. Terus, ya ini 2 kali 5 dan 10, sama 4 kali 3 sama dengan 12. Antara 10 dan 12 itu yang lebih kecil adalah 10 ya, berarti ini lebih kecil. Nah, bisa dengan disamakan penyebutnya. Itu KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15. Nah, 15 dibagi 3 adalah 5, 5 kali 2 sama dengan 10. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 3 kali 4 sama dengan 12. Ini antara 10/15 sama 12/15, yang mana yang lebih besar, yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah 10/15. Berarti 10/15 lebih kecil dari 12/15. Berikutnya, 0,4 dibandingkan dengan 0,25. Nah, ini hanya perbedaannya di berapa angka di belakang koma ya. Yang satu angka di belakang koma, yang dua angka di belakang koma. Ini mudah ya, cuma tinggal disamakan berapa angka di belakang komanya. Kita menyesuaikan ya yang paling banyak berapa angka di belakang koma ya. Di sini karena ada 2 angka yang di belakang koma yang paling banyak, berarti yang 0,4 kita tinggal tambahkan 0 ya di belakang angka 4. Berarti menjadi 0,40 dan 0,25. Di antara 0,40 sama 0,25, ternyata 0,40 adalah lebih besar dari 0,25. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Lalu di-subscribe.